hasil kemarin terakhir mereka lawan Dewa United itu nggak bisa jadi tolak ukur. Mereka belum stabil, pelatih itu belum bisa menemukan the winning 11. Dan yang menjadi pembeda adalah pemain yang disimpan hingga 15 menit terakhir. Oke, teman-teman, ini pada lain deg-degan biasa wae sebetulnya namanya game lawan Persik Kediri. Preview match ya, predizione. Tapi kalau yang kondisi kekinian mah udah banyak yang ngulas ya, gitu-gitu aja. Nah, hal yang gitu-gitu ajanya nanti kita bahas belakangan ya, teman-teman. Sekarang kita pengen nyoba beberapa nostalgia nih. Karena apa? Karena kemarin waktu saya ngobrol sama beberapa bobotoh ya, yang nonton channel Bobotoh TV, saya kaget juga tuh. Ternyata ada yang umurnya masih 18 tahun, 20 tahun gitu ya. Nah, bisa jadi anak-anak atau bobotoh-bobotoh muda ini nggak mengikuti fase-fase di awal 2000-an di Liga Indonesia ya. Karena mungkin waktu itu mereka masih SD, masih TK, meren atau ada yang baru borojol ya. Jadi kita bahas sedikit nih tentang Persik Kediri. Teman-teman kalau lihat Persik Kediri sekarang mungkin kayak biasa aja ya, biasa aja. Apalagi di klasemen juga nggak istimewa. Lalu kemarin melihat pertandingan juga mereka kalahnya gede ya dari Dewa itu berapa 3-0 atau apa. Tapi di periode pertengahan 2000-an ya, 2006, 2007, itu yang namanya Persik Kediri itu luar biasa teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah nonton langsung ke Stadion Brawijaya di Kediri. Jadi ini saya ingin membahas sedikit dulu nih tentang Persik Kediri zaman dulu ya, zaman dulu. Persik Kediri dulu itu begitu superior. Dulu masih pakai APBD memang, masih pakai APBD ya Persik Kediri ya. Decision makernya itu Mas Iwan Budianto. Oh, pada kenal kan Mas Iwan Budianto ya? Itu wakil ketua umum PSSI dulu. Sekarang masih di Exco apa masih pengurus, saya nggak terlalu merhatiin. Tapi yang namanya Iwan Budianto itu dulu ciri khasnya adalah pakai topi putih, pakai training putih, atas sampai bawah ya. Itu sangat stylish lah ya. Dan ngomongin Iwan Budianto dulu itu sangat lekat dengan Persik Kediri. Bukan dengan Arema ya, tapi dengan Persik Kediri. Persik Kediri ini mengalami masa-masa keemasan sampai juara Liga Indonesia. Lalu juga kalau nggak salah sampai juara Piala Emas Bang Yos. Dan mereka juga tampil di Asia cukup bagus ya. Dulu ada satu pertandingan di mana Persik Kediri itu bisa memberikan perlawanan cukup seimbang dengan juara Jepang tuh di turnamen level Asia ya, lawan Urawa Reds kalau nggak salah. Jadi kalau ngomongin Persik Kediri zaman dulu ini nggak terlepas dari 3 pemain. Ini 3 pemain ini talenta Amerika Latin dan sampai sekarang ini masih bisa kita lihat lah di berbagai rekaman kehebatannya. Yang pertama adalah Christian Gonzalez. Siapa yang nggak kenal dia ya? Christian Gonzalez ini kan udah naturalisasi. Dan sebelum naturalisasi dia main di Persik Kediri. Dia itu kan paspornya Uruguay ya. Oh ini salah satu yang terbaik nih. Pemain asing. Bahkan hingga dinaturalisasi sampai sekarang. Ini adalah satu pemain yang paling hebat di Liga Indonesia. Christian Gonzalez. Di umur udah kepala 4 aja. Itu masih bisa ngelawan ya dengan back-back usia muda. Yang kedua adalah Danilo Fernando. Nah, Danilo Fernando juga paspornya Brazil ya. Ini juga bagus. Lalu Ronald Fagundes. Wah, udahlah 3 orang ini udah susah ya ngimbanginya di masanya. Itulah masa keemasan Persik Kediri. Terus kalau main di Stadion Brawijaya, stadion mereka itu penuh banget ya. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah main ke Kediri itu dominan tuh warna kuning. Saya nggak tahu tuh secara historis ya ada apa dengan warna kuning dengan Kediri. Pokoknya itu sangat identik. Banyak rumah, perkantoran apa pakai warna kuning. Nah Stadion Brawijaya itu dari segi arsitektur memang stadion tua ya. Mungkin zaman Belanda. Persik ini kan akhir tahun 1950 ya. Ya zaman-zaman dulu lah, stadionnya masih, kalau di kita tuh Siliwanginya lah, di kita Siliwanginya ya, itu masih stadion tradisional ya, tapi punya kapasitas memang cukup lumayan. Dulu saya waktu sering tur ke Kediri, nyari hotel bagus agak susah ya, agak susah. Nah nggak tahu kalau sekarang tuh, kayaknya zaman udah berkembang pesat ya. Nah sebelum kita lanjut nih ke Persib dan Persik
dalam konteks kekinian, saya ingin ngasih tahu juga peta Jawa Timur sama Jawa Barat dalam sepak bola. Banyak orang mengatakan kiblat sepak bola Indonesia itu adalah Jawa Barat. salah, keliru kalau kata saya. Kiblat sepak bola Indonesia ya selama bertahun-tahun, puluhan tahun itu adalah Jawa Timur loh. Ini bisa dengan mudah kita buktikan dengan jumlah kesebelasan dari Jawa Timur yang berlaga di kasta paling elit. Dulu Jawa Barat sempat disebut kiblat sepak bola awal-awal Liga Indonesia ya. Itu memang karena penampilan luar biasa dari Persib sama Bandung Raya. Anda bayangkan coba, Persib Bandung Raya ya. Liga Indonesia pertama nih, juaranya Persib. Liga Indonesia kedua, juaranya Bandung Raya. Liga Indonesia ketiga, Bandung Raya lagi-lagi masuk final ya. Jadi dulu tuh ada 2 kesebelasan dari Jawa Barat dan prestasinya luar biasa. Tapi inilah yang menjadikan ya, kenapa sih ada yang ngomong Wah, seluruh orang Jawa Barat mah ke Persib. mau dia orang Bogor, Sukabumi, Karawang, namun deh Cirebon segala macam ke Persib ya. Ya karena memang Persib aja gitu yang superior zaman dulu. Ini beda dengan Jawa Timur. Jawa Timur nih saya sebutin ya. Kayaknya hampir di kota-kota yang strategis punya perwakilan yang pernah main di kasta elit ya. Dari Surabaya aja ada 3 loh. Dulu ya, awal-awal liga ada 3 loh. Ada Persebaya Surabaya, ada Mitra Surabaya, sama satu lagi Asiabab 3 dari Surabaya. Dari Malang ada 2, Arema sama Persema. Di tahun-tahun berikut, Petrokimia tuh, runner up ya, lawan Persib di final Liga pertama Petrokimia dari Gresik. Selain Petrokimia ada juga Persegres Gresik. Tuh, lihat dari satu kota aja bisa ada 2 sampai 3. Berikut-berikutnya ada Persela Lamongan. Lalu kemudian ada Persekapas Kabupaten Pasuruan ya. Nah, udah ya, bukan nama loba lah ya dari Surabaya. Makanya ini yang membedakan dengan Persib dan Jawa Barat. Kalau di Surabaya, orang Gresik ya pendukung Petrokimia gitu. Orang Malang ya pendukungnya Arema gitu. Nggak bisa diklaim seluruh Jawa Timur adalah pendukung Persebaya Surabaya gitu, nggak bisa. Kalau di Bandung atau di Jawa Barat di Persib bisa tuh. Diklaim orang Ciamis K Persib, orang mana Tasik K Persib. Kalau di Jawa Timur enggak, karena ternyata klub-klub lokal mereka punya prestasi juga yang nggak kalah mentereng. Termasuk Persik Kediri ya di masanya itu luar biasa. Oke, next ya, ngelihat Persik Kediri sekarang tentunya beda jauh sama dulu ya. Persik Kediri saya lihat sekarang biasa saja. Bahkan kemarin mereka sempat degradasi ya, baru naik lagi ke level atas yang sekarang namanya Liga 1 itu kan baru 2 tahun 3 tahun saya lupa lagi. Kalau nggak salah barengan sama Rans ya, sama Dewa United kalau nggak salah gitu. Nah tapi walaupun baru sebentar, ini Persik Kediri bisa nyari perhatian lagi melalui eksodus pemain-pemainnya sebetulnya ya. Kayak yang paling saya ingat Arthur Irawan dari PS Sleman. Nah, itu kami saling follow loh ya, saling follow. Kita nggak usah ngomongin Arthur Irawan sama ibunya sama perusahaan ya. Tapi kita ngelihat memang Arthur Irawan ini mau diakui mau tidak, ini menjadi salah satu pemain yang terkenal di Indonesia gitu ya. Terlepas dari terkenalnya karena apa dan lain sebagainya, tapi perhatian publik ketika dia pindah dari Sleman ke Kediri itu jelas meningkatkan saya pikir ya popularitas Persik Kediri gitu. Dan sekarang juga Persik Kediri secara keuangan nggak jelek-jelek amat ya. Kemarin mereka mendatangkan pelatih asing, pemain-pemain asing juga. Ada yang bagus, satunya siapa? Flavia apa gitu ya. Itu lumayan juga tuh. Belum Rohichan tuh ya. Udah harus kita akui Rohichan saja kan buat Persija itu jadi lain tulang punggung, ada tulang punggung suami ya. Terus tulang punggung namanya apa ya? Pilar utama. Selevel Rohichan saja bisa datang ke Persik Kediri ya. Tambah Arthur Irawan sebagai kapten. Saya pikir ini prospek bagus ya. Hasil kemarin terakhir mereka lawan Dewa United itu nggak bisa jadi tolak ukur. Apalagi main di kandang mereka sendiri ya. Saya pikir masih oke nih. Masih oke. Tentang pelatih, saya pikir pelatih juga jadi kunci penting. Tapi ini pelatih ini kan dia baru pertama ya ke Indonesia. Saya nggak tahu apakah karakter permainan masih belum bisa dia pahami dengan baik dan lain sebagainya. Karena permainan Persik ini naik turun saya bilang ya. Jadi walaupun Arema dengan segala permasalahannya, tapi ketika Persik Kediri bisa masukin 5 gol,
ke gawang Arema, saya pikir itu kan hal yang bagus ya. Performa tim Persik Kediri oke. Tapi lawan Dewa United, terlepas dari Dewa United memang lagi oke sekarang, tapi kalah 3 gol juga itu persoalan serius. Nah, artinya apa? Artinya ini ada inkonsistensi nih dari Persik Kediri ya. Mereka belum stabil. Dan kalau diperhatikan, buat winning 11 saja, ワールドサッカー実況ウィニングイレブン pelatih itu belum bisa menemukan the winning 11 ya. 11 terbaiknya masih bisa berubah-ubah gitu. Lawan Persib nanti bisa jadi starternya beda sama lawan-lawan kemarin. Tapi yang jelas nanti Persib itu dari mulai peristiwa hengkangnya Huismia, saya kira masih belum ini juga ya, masih belum belum ajeg juga gitu. Pasti masih ada namanya mau naik pesawatnya naon ngaranna? Tah, jet lag, bener. Iya ayah konsultan ini tuh. Tinggal nih, ada 10 konsultan yang menemani sini di ruangan ini bisa lah ngomong, bisi poho deui ya. Ada jet lag-nya tetap ya, ada peralihan gitu. Jadi Persib itu nanti saya pikir faktor pergantian pemain ya nanti akan menentukan tuh. Persib harus betul-betul bisa memegang 1 atau 2 pemain kunci ya. Karena kalau nanti saya perhatikan, ini tensi kedua tim ini akan kenceng ya, akan main cepat di awal. Jadi ntar pemain yang berkualitas tapi tenaganya fresh akan sangat menentukan. Entah kenapa saya punya feeling Ezra Walian akan kembali menjadi pembeda ya, Ezra Walian. Ezra Walian ini kemarin waktu lawan apa? Dewa United aja. Wah, itu udah free kick-nya oke banget ya. Nah, dalam laga-laga ketat seperti ini saya pikir Ezra Walian harus disimpan tuh sampai 15 menit terakhir ya, biar dia ketika masuk fresh bisa jadi pembeda. Nah, tentang pelatih nih teman-teman, terlepas dari dinamika pelatih di Persib, saya ingin mengingatkan ya bahwa 2 pelatih mantan Persik Kediri pernah melatih di Persib Bandung dan dua-duanya oke, bagus ya. Yang pertama adalah Jaya Hartono. Nih, Jaya Hartono itu bagus, oke ya. A few moments later. Nah, Daniel Rukito sama Jaya Hartono memperkuat atau melatih Persib udah. Oh ya, prediksi buat besok ya. Saya pikir kedua tim ini yang jelas akan main cepat ya. Nanti ada 1-2 pemain yang menjadi kunci dan pemain yang menjadi kunci ini adalah pemain yang masih fresh nih, diturunkan di menit-menit akhir. Menurut saya Ezra Walian akan ya. Ini kalau pelatih jeli ya. Pokoknya pelatih nurut ke orang pasti bisa menang ya. Entah kenapa nih, untuk pertama kalinya saya optimis Persib akan memenangkan laga tandang ya musim ini ya. Persik Kediri akan dimenangkan oleh Persib. Percaya sama saya. Nanti mungkin skornya bisa jadi tipis ya. Tipis dan yang menjadi pembeda adalah pemain dengan kualitas bagus yang akan dimainkan di akhir-akhir laga gitu ya. Kalau kita lihat buat lini belakang ini beda ketika lawan PSM minggu kemarin ya. Buat lini belakang saya percaya ya karena kan ini karakteristik yang berbeda. Jadi untuk di belakang ini nggak perlu pemain-pemain yang staminanya bagus kok. Kalau kita lihat gol-gol Persik Kediri kemarin itu ya, itu sebetulnya kebaca ya, bisa mudah dibaca tuh. Crossing itu bukan crossing tajam. Jadi bukan crossing tajam yang bisa dilepas dari dari hampir tengah lapang, tapi hampir seluruh crossing mereka itu akan nunggu sampai mendekati garis corner tuh. Nah, itu umpan-umpan seperti itu bisa lebih dibaca oleh pemain-pemain berpengalaman. Jadi untuk lawan Persik saya pikir pemain-pemain kayak Igbonevo, Penting main tak Iponevo ya. Igbonevo atau Jupe akan sangat efektif gitu loh. Oke, teman-teman mungkin gitu aja ya, karena bagi para Pemain baru harus. naon? Pemain baru Persib baru. Oh, pemain baru Persib dari Gabon ya, dari Gabon. Nanti saya pikir butuh 1, 2, 3 pertandingan lah untuk nyetel ya. Karena kalau kita lihat rekaman gol-golnya dia ya, itu agak beda tuh dengan gayanya Persib ya. Itu harus ditunda sampai nanti mungkin laga kandang terbaru ya. Jadi untuk pemain siapa Adinda sayangku ini nanti harus kita lihat real ya, the real game-nya dia itu, real performnya nanti pas main di kandang di GBLA saya pikir ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanyain Kok sok muter-muter udah hari ngomongin prediksi nama gitu-gitu keneh ya. tapi kita akan membahas tentang
lawan-lawan Persib di masa lalu ya. Karena ini ternyata ditunggu nih sama teman-teman yang kelahiran tahun 2000-an ya. Kemarin kan ketemu sama mereka itu suka nggak sengaja ya, mereka katanya seneng dengar-dengar cerita nostalgia gitu. Karena arsip-arsip di media sosial, di media-media online katanya masih terbatas gitu ya. Oke gitu ya teman-teman. Assalamualaikum. Kesimpulannya kira-kira menang itu lima. Oh menang. Iya. Jadi ya konsultan orang ayah pendukung Persik Kediri ternyata. Ketika saya ngomong Persib menang dia masih nggak nerima ya. Jadi kesimpulannya adalah Persib akan menang tipis ya. Persib akan menang tipis dan yang menjadi pembeda adalah pemain yang disimpan hingga 15 menit terakhir. Saya duga itu adalah Izra Walian.